Film dimulai dengan menampilkan kapal induk USS Enterprise CVN-65 sedang berpatroli di dekat Teluk Persia. Kru kapal induk sedang sibuk mengatur penerbangan jet tempur F-14 yang terbang di tengah lautan Samudra Hindia. Nampak aktivitas pesawat jet tempur itu lepas landas dan mendarat. Siang harinya, kru radar kapal menemukan kontak radar dengan pesawat tempur MiG-28 Rusia yang mencoba memasuki wilayah udara Amerika Serikat. Dari dalam ruang kendali kapal induk, Kapten Enterprise bernama Tom Stinger Jordan kemudian mengarahkan patroli tempur udaranya untuk menghadapi pesawat masuk itu. Dan pesawat pencegat yang dikirim adalah F-14 Tomcat. Masing-masing diawaki oleh seorang pilot dan Radar Intercept Officer atau RIO. Pilot dari pesawat utama adalah Letnan Penerbang Peter Maverick Mitchell. RIO-nya adalah Letnan Nicholas Ghost Bradshaw. F-14 kedua dikemudikan oleh Bill Cougar Cortell dengan Sam Merlin Wells sebagai RIO. RIO adalah kru jet tempur yang duduk di belakang pilot yang bertugas mengoperasikan perangkat radar dan segala elektronik canggih dan mengatur jalannya misi atau medan pertempuran. Ghost yang merupakan RIO dari Letnan Maverick melaporkan bahwa radarnya menangkap musuh di 20 sudut kiri jarak 30 mil. Selain membaca radar, RIO juga bertugas memberikan informasi tentang apa yang tertangkap oleh radar di mana RIO berperan seperti navigator bagi pilot. Kedua F-14 berpisah dan segera menuju ke arah pesawat musuh untuk mengintervensi dan mengusir mereka. Merlin yang merupakan RIO dari Cougar melaporkan bahwa pesawat musuh itu sendirian. Ghost juga melaporkan hal yang sama kepada Maverick. Tetapi Cougar sepertinya belum yakin sehingga ia memerintahkan untuk memutar haluan karena ia ingin memastikan langsung jumlah pesawat musuh. Okay, buddy, what's on your mind? Dan benar saja kecurigaan Cougar terbukti. Saat didekati ternyata jet tempur musuh ada dua. Mereka terkejut dan waspada saat mengetahui kalau jet MiG-2 terlindung dari radar karena berada sangat dekat dengan pemimpinnya yaitu MiG-1. You got MiG-1, I'm going after MiG-2. I lost him in the sun. Merlin! Shit, what's he doing? He's coming around on our tail. God damn it, this bogey's all over. F-14 yang dipiloti oleh Cougar dikalahkan oleh MiG-1. What's the range now? 200 miles, sir. I'm going for missile. Airspeed 300, go get him, man. Here. Come on. See if we can scare this guy. Sementara Maverick berhasil mengunci radar misilnya pada pesawat MiG-2 yang segera melepaskan diri dan kabur. Bugging out and going home. We got him, man. Mustang, this is Maverick. MiG-2. Sedangkan Cougar yang memiliki keterbatasan pandang terhadap pesawat MiG-1 langsung menjadi panik dan tegang karena dia terus dibayangi oleh pesawat MiG-1 yang berada di belakangnya. This shit, he's engaging me. He's got missile lock on us. Get away from this guy. They're 117, this bogey's all over me. He's got missile lock on. This is Ghost. Damn it, Mustang. Cougar yang panik kemudian meminta izin kepada Stinger untuk menembak. Namun Komandan Stinger melarangnya melepaskan tembakan sebelum mereka ditembak duluan. Dengan panik, Cougar kemudian meminta Maverick untuk mengamankan MiG yang terus membuntutinya itu. Maverick, get down here and get this asshole off me. He'd have fired by now. He's just trying to piss us off. Easy, Cougar. Bring it back hard right. Help me engage. Karena tidak diperbolehkan menembak, dengan santainya Maverick melakukan aksi manuver gilanya, di mana ia menerbangkan pesawatnya terbalik tepat di atas pesawat musuh itu, dan kemudian memberikan salam jari tengah kepada pilotnya. Greetings. Tak kalah gilanya, Ghost pun tak lupa mengabadikan momen tersebut dengan memotret pilot MiG tersebut dengan kamera polaroidnya.
Berkat aksi Maverick saat itulah kedua pesawat musuh itu memutuskan untuk mundur. Semuanya terlihat baik-baik saja. Namun ternyata Cougar sangat terguncang dan depresi dari apa yang baru saja terjadi. Nampaknya intervensi dari pesawat musuh kepada Cougar membuatnya stres berat. Dia berkeringat dingin dan sulit diajak berkomunikasi. So we're heading home. I'm getting a little low on. We've had enough fun for one day, don't you think? We'll see you on deck. Bahan bakar pesawat Maverick sudah menipis. Begitu juga dengan Cougar sehingga Maverick memutuskan untuk segera kembali ke pangkalan kapal induk. We're running low on gas. We gotta get out of here. Come on, Cougar. Cougar. We're on vapor. Take it back to the ship, man. Gas, you understand me? Cougar, we gotta land this thing. We are way low. We're 3/4 of a mile. Call the ball. Roger. Maverick has the ball. You all right, man? Maverick juga mengajak Cougar untuk kembali bersamanya. Namun ketika Maverick hendak mendarat, dia melihat pesawat Cougar masih di udara dan tidak ada tanda-tanda akan segera mendarat. Dia akhirnya memutuskan untuk lepas landas kembali untuk menjemput dan membimbing rekannya itu ke pangkalan. Komandannya Stinger yang melihat itu sangat marah kepada Maverick dan memerintahkannya untuk segera kembali ke markas. Going after Cougar. Tell him to land that plane. Saat ini pesawat Maverick berada di samping pesawat Cougar. Dari jendela pesawat, dia bisa melihat Cougar yang kelelahan dan mulai kehilangan kesadaran karena serangan panik dari apa yang baru saja terjadi. Maverick kemudian mendorong dan membimbingnya untuk segera mendarat. Meskipun kondisinya terseok-seok dan terlihat masih terguncang, Cougar berusaha bangun agar bisa mendaratkan pesawatnya sambil melihat foto istri dan anaknya yang masih kecil. Meski begitu, mereka berhasil mendaratkan pesawatnya di kapal induk dengan sisa kekuatannya. Some more power. Give me some power. Easy, Cougar. Just walking the... Setelah kejadian itu, Cougar datang melapor ke Komandan Stinger dan menjelaskan masalahnya saat berada di udara. Dia mengatakan bahwa dia takut mati, sementara anaknya yang masih kecil bisa menjadi yatim piatu jika itu terjadi. Karena itu demi keluarganya ia memutuskan untuk berhenti menjadi pilot jet tempur Angkatan Laut Amerika. Setelah Cougar pergi, kini giliran Maverick dan Ghost yang menghadap sang pimpinan. Komandan Stinger memuji keberanian Maverick, namun ia dicaci maki karena tindakan Maverick sebelumnya sangat berbahaya dengan tidak mematuhi perintah dan bisa menyebabkan jet tempur yang sangat mahal itu rusak. Maverick menjawab bahwa dia hanya ingin mengabdi pada negara dengan menjadi pilot terbaik di Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebenarnya Stinger ingin menghukum Maverick, namun ia terpaksa mengubah tindakan disipliner yang dimaksudkannya terhadap Maverick. Karena dia harus mengirim tandem Tomcat untuk pelatihan tempur tambahan di sekolah Top Gun Angkatan Laut di Miramar dekat San Diego, California. Dan kapten jelas muak karena Maverick adalah satu-satunya kandidat yang memenuhi syarat untuk penugasan itu. Maverick bagaimanapun diam-diam sangat gembira karena dia menganggap penugasan tersebut sebagai kesempatan untuk maju. Top Gun bisa menjadi ajang pelatihan dan kompetisi untuk menjadi pilot terbaik di antara pilot terbaik di Amerika Serikat, di mana anggota Top Gun adalah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan terbaik. Karena Cougar baru saja mengundurkan diri, Stinger tidak punya pilihan selain mengirim Maverick dan Ghost untuk bersaing dengan pilot terbaik lainnya di mana mereka akan memperebutkan gelar Top Gun. You screw up just this much, Yes, sir. you'll be flying a cargo plane full of rubber dog shit. Good luck, gentlemen. Gentlemen. Thank you, sir. Thank you. Keduanya kemudian ditugaskan ke Pangkalan Udara Angkatan Laut Miramar di California untuk mengikuti pelatihan dan kompetisi itu. Saat semua pilot terbaik berkumpul di kelas,
Seorang instruktur bernama Richard Jester Hatterley menjelaskan bahwa tujuan dari Top Gun adalah untuk melatih dan menguji kemampuan pilot untuk melakukan manuver pertempuran udara. Jester kemudian memperkenalkan orang yang pertama kali menerima penghargaan Top Gun, yang juga menjabat sebagai komandan Top Gun. Dia adalah Komandan Michael Viper Metcalf dengan kode nama Viper. Viper menjelaskan kepada Maverick dan siswa Top Gun lainnya bahwa mereka akan menerbangkan setidaknya 2 misi tempur sehari dengan Top Gun ini. Selain misi, mereka juga diharuskan mengikuti pelajaran di kelas untuk mengevaluasi kinerja para pilot. Setiap pertempuran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Pilot akan dilatih untuk menerbangkan jet tempur Tomcat F-14. Setiap nama pilot dan RIO terbaik akan dipajang di dinding. Selain itu, mereka juga berhak menjadi instruktur Top Gun. Who the best is in the company you're in. That's pretty arrogant. You think your name's gonna be on that plaque? Here to be Top Gun instructors. There are no points. Gentlemen, this school is about combat. It's going. Dismissed. No. There's 2 O's in Goose, boy. Oh, you kill me. You really. Di malam hari, para siswa terlihat berkumpul di sebuah bar sehari sebelum kelas Top Gun dimulai. Goose memperkenalkan Maverick kepada siswa terbaik Top Gun bernama Letnan Tom Iceman Kazansky dan RIO-nya bernama Slider Kerner. Mitchell, Tom Kazansky. Mr. Iceman to you. Hey, Mother Goose, so you're flying with Iceman, huh? Goose, you're such a dickhead. Who's put the Jeepkins together? Hey, Slider. Thought you wanted to be a pilot. You and I were like brothers in flight school. He was a good man. Thank you. Sorry to hear about Cougar. Nice to see him make up close. Well, some pilots wait their whole career. I heard that about you. You like to work alone. You need any help? Selain itu, Maverick tampaknya tertarik pada seorang gadis pirang cantik berjeans yang ada di bar itu. Ia kemudian dibantu oleh Ghost dan beberapa siswa lainnya dalam mendekati wanita tersebut dengan menyanyikan sebuah lagu untuknya. Doesn't seem fair. For you, I mean. But, come on, Mav. That's a bet. Anymore when I kiss your lips. Excuse me. Fingertips. There's no tenderness like before. Baby, but you're trying hard not to show it. You lost that love is me. Whoa, that love is me. Gadis itu kemudian mempersilahkan Maverick untuk duduk sambil memperkenalkan dirinya. Si wanita itu bilang namanya Charlie Blackwood. Maverick kemudian memperkenalkan dirinya, yang merupakan pilot angkatan laut, kepada Charlie, yang belum tertarik padanya dan pergi karena dia digoda oleh beberapa pria. Charlie memutuskan untuk pergi ke toilet. Ketika Charlie berada di sana, Maverick kembali menemuinya dan mengatakan dia bisa menyelamatkan Charlie dari pria genit. Charlie kemudian mengabaikan Maverick, meninggalkannya di toilet karena besok dia harus pergi bekerja. Hari berikutnya selama kelas, instruktur memperkenalkan semua pilot kepada seorang astrofisikawan dan instruktur Top Gun terbaik dengan kode yang disebut Charlie. Sosok bernama Charlie perlahan berjalan dari belakang ke depan kelas. Hal tersebut membuat Maverick dan Ghost kaget dan malu sendiri ketika mereka mengetahui bahwa Charlie adalah gadis pirang yang dia dekati tadi malam. Di depan kelas, Charlie memulai kegiatan mengajarnya dengan menjelaskan bahwa jet tempur musuh yang disebut MiG-28 akan diganti dengan pesawat F-5 dan A-4 sebagai simulator. Charlie juga menjelaskan beberapa kelemahan pesawat simulator yang akan digunakannya nanti, serta kelemahan pesawat MiG-28, di mana pesawat ini tidak dapat melakukan manuver G-Force sebanyak 4 kali. Namun Maverick kemudian membantah kata-kata Charlie itu, karena dia dan Ghost pernah terbang bersama dan melihat langsung dengan mata kepala sendiri bahwa MiG-28 mampu melakukan 4 manuver G-Force saat pesawat mereka terbalik. Charlie penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang kejadian itu. Namun Maverick belum bisa menyebutkan di mana lokasi kejadian itu karena kejadian tersebut harus dirahasiakan. Penjelasan terakhir Maverick membuat Charlie mulai tertarik padanya. Well, if you were directly above him, how could you see? Started up on his 6 when he pulled through the cloud. No, he was, man. Because I was inverted. We have a hop to take. All right, gentlemen, we... Yes, ma'am. Good.
10,000 feet. There'll be no engagement below that. I'd just really like to hear about the Nixon pool. I see 20 new hotshots. You can read about it. Saat kelas usai, latihan terbang pertama pun dimulai. The jets you are flying against are smaller, faster, and more maneuverable. Maverick yang dibantu oleh Ghost sebagai RIO harus mendapati pesawat yang diterbangkan oleh instrukturnya, Jester. Lost him. I got him. He's on our tail, coming hard. I got him. Here we go. Jester terus mengejar pesawat Maverick dari belakang dan tidak membiarkan pesawatnya lolos dari pengejarannya. Still back there. He's close. You can run, kid, but you can't hide. All right, talk to me, Goose. Jester, see if I can give you a run for your money here. Watch him out! Maverick dengan penuh percaya diri akhirnya mengeluarkan skill atraksinya yang luar biasa. Ia menginjak rem dan terbang sedikit sehingga posisinya berubah di mana saat ini ia sedang mengejar pesawat dari instrukturnya itu. Bring it right. Goose, I've had about enough of this shit. When you hit the brakes, he'll fly right by. Okay, you're mine. Jesus Christ. Let's see what you... Woo! Okay, man, let's turn and burn. Not now, Chester. Ballistic, man, go get him! He's going vertical, so am I. Another person in, man. No way, Chester. You're mine. He's going for the hard deck. Maverick berusaha keras untuk tidak kehilangan pesawat Jester dan ketika posisinya tepat, dia akhirnya berhasil mengunci misilnya ke pesawat Jester. Ini adalah kemenangan bagi Maverick. Jester's dead. Jester's dead. Yeehaw! The hard deck and return to base immediately. Maverick kemudian meminta izin untuk melewati menara pengawas. Petugas menara menolak permintaannya. Penolakan ini tak lantas membuat Maverick patuh. Ia kemudian menerbangkan pesawat F-14 miliknya melewati menara pemantau dan berhasil membuat petugas menara terkejut. Setelah kelas yang baru saja mereka selesaikan, ternyata Maverick, Ghost, dan beberapa siswa lainnya sedang berada di tempat mandi. Hollywood dan RIO-nya yang bernama Wolfman mengatakan mereka juga menang dari latihan terbang hari ini. Tiba-tiba instruktur memanggil Maverick dan Ghost untuk segera menghadap Komandan Viper. I had Commander Heatherly in my sights. Maverick dan Ghost mendengar petugas menara marah pada perilaku mereka. Meskipun berhasil mengalahkan Jester, namun Maverick melanggar aturan batas ketinggian udara. Hal itu membuat kemenangannya tidak sah. Maverick menjawab bahwa dia mengunci pesawat Jester ketika pesawat Jester telah turun di bawah batas ketinggian. Viper kemudian menunjukkan bahwa kesalahan Maverick lainnya adalah mendekati pesawat. Dia terlalu dekat dengan menara pengawas. Viper kemudian mengingatkan Maverick untuk mematuhi aturan, jika tidak dia akan menjadi sejarah. Setelah Maverick dan Ghost pergi, Viper mengobrol dengan Jester. Viper mengatakan bahwa di masa lalu dia terbang satu tim dengan ayam Maverick. Di malam hari, Ghost mengeluh dan mulai angkat bicara kepada Maverick.
Dia mengatakan tujuannya mengikuti Top Gun untuk lulus dari akademi ini bukan untuk bermain-main. Maverick kemudian berjanji pada Ghost bahwa dia tidak akan mengecewakannya. Dia melakukan ini karena Ghost adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki saat ini. Hari berikutnya Maverick mencoba mengajak Charlie kencan. Awalnya Charlie menolak, namun setelah Maverick mengatakan bahwa ia bisa bercerita sedikit tentang pengalamannya saat bermanuver melawan pesawat MiG-28, Charlie akhirnya menyetujui ajakannya itu. You didn't give me a chance, did you? Selanjutnya setelah itu Maverick dan Ghost bertanding voli pantai melawan Iceman dan Slater. Di sela-sela pertandingan Maverick selalu melihat jam tangannya. Dia melakukannya karena dia tidak ingin melupakan janjinya untuk berkencan dengan Charlie. Ketika saatnya tiba, Maverick meninggalkan Ghost dan teman-temannya. Sesampainya di rumah Charlie, Maverick langsung menemuinya. Charlie kemudian mengajak Maverick untuk berbicara. Dan Maverick langsung menanyakan pengalamannya saat berhadapan dengan pesawat MiG-28. Namun Maverick tidak menjawabnya seperti yang dijanjikan, dan berjanji akan menceritakannya lain kali. Dia kemudian menceritakan tentang tragedi kematian ayahnya pada 1965. Dia mengatakan bahwa militer selalu merahasiakan kematian ayahnya. What happened to your father? My folks loved it. He disappeared in an F4, November 5th. I'm sorry for being direct. But who the hell knows it's all? This is going to be complicated. Thank you. Keesokan harinya, Ghost membawa Maverick ke bandara untuk menyambut istri dan anaknya. Ghost terlihat sangat antusias dan mencintai mereka. Setelah itu, Viper dibantu oleh Charlie mengisi kelas untuk mengajari pilot muda cara melarikan diri dari pesawat MiG-28. Sekali lagi Maverick menyangkal kata-kata Charlie. Namun kali ini sanggahan Maverick mampu ditangkal oleh Charlie. Charlie kemudian melanjutkan bahwa ia tidak setuju dengan manuver dan taktik agresif dari Maverick. Karena hal itu terkesan sembrono dan membahayakan nyawa sehingga tidak boleh dilakukan. Di medan pertempuran yang sesungguhnya, Charlie menjelaskan bagaimana bertindak profesional dalam kondisi terpojok oleh musuh. Mendengar kata-kata Charlie, Maverick menjadi kesal dan dia pergi begitu saja. Charlie merasa bersalah mencoba mengejarnya. I can't hear you. Your flight performance in the past was right on in my... Charlie kemudian menjelaskan bahwa ulasannya tentang kemampuan terbang Maverick itu benar. Dia juga melihat kejeniusannya dalam terbang, tetapi dia tidak bisa mengatakan itu di depan kelas, karena dia khawatir orang akan berpikir ada sesuatu di antara mereka. Mendengar penjelasan Charlie, Maverick memahaminya dan langsung menciumnya. Flying, Maverick, but I can't say that in there. Hari berikutnya, Wolfman mengatakan bahwa Iceman menang lagi. Persaingan siswa Top Gun terbaik akan semakin ketat. Iceman sekarang di tempat pertama, sementara Maverick di urutan kedua. First place, Iceman. Over. Competition for the Top Gun trophy. 3 miles left, 10 o'clock. I don't think they... Here they are. Second place, Maverick. Just 2 points behind. Latihan terbang berikutnya dimulai. Latihan ini merupakan kolaborasi antara dua tim. Tim Maverick dengan Ghost sebagai RIO akan berpasangan dengan tim Hollywood dengan Wolfman sebagai RIO-nya. Mereka mendapatkan misi untuk menangkap dua pesawat A4 yang diterbangkan oleh kedua instrukturnya, yaitu Viper dan Jester. Viper's up here. Great. Holy shit, it's Viper. Hollywood, you've got the lead. I'll cover you. Maverick menginstruksikan Hollywood untuk memimpin, dan dia akan menjadi wingman di belakang mereka.
Wingman adalah pesawat yang berada di belakang pesawat utama untuk memberikan cadangan. Covering his wing. Stay with Hollywood. Find Viper. He's out there somewhere. Don't leave him. Kompetisi dimulai di mana awalnya semua terlihat baik-baik saja. Namun tiba-tiba Viper dan Jester mencoba mengecoh mereka dengan melakukan manuver dan berpencar. Mereka kehilangan Viper, jadi Maverick menyarankan Hollywood untuk terus mengejar Jester saja sambil menyuruh Ghost mencari keberadaan Viper. Namun ketika lokasi Viper muncul di sisi kanan, membuat Maverick gatel ingin mengejarnya dan meninggalkan pesawat Hollywood sendirian untuk mengejar Jester tanpa Wingman. Hollywood yang melihat aksi nekat Maverick sangat kesal padanya, karena ia sudah diperingatkan agar ia tak keluar dari formasi. Namun Maverick tetap seenaknya sendiri dengan tetap berusaha keras untuk mengejar pesawat Viper. Beberapa kali dia mencoba mengunci pesawat Viper tetapi tidak berhasil karena Viper begitu lihai. Hingga akhirnya Ghost melaporkan bahwa pesawat Jester telah mengikuti mereka dari belakang dan langsung menguncinya. Gara-gara aksi konyol Maverick itu mereka pun harus kalah telak. Dead. You're out of there, kid. Setelah itu Jester mengakui bahwa aksi terbang Maverick sangat bagus, namun dia menasihatinya untuk tidak pernah meninggalkan rekan satu timnya. Iceman membenarkan hal tersebut dan sangat kesal melihat Maverick sembrono dalam bertindak. Menurutnya tindakan Maverick itu sangat berbahaya dan bodoh karena ia suka bertindak sesuka hatinya dan meninggalkan rekan setimnya seenaknya. Berbeda dengan Ghost partnernya Maverick, Ghost tetap mendukung dan membela Maverick atas tindakannya itu. Malam itu Maverick merenungkan apa yang telah dia lakukan saat melihat fotonya bersama mendiang ayahnya. Keesokan harinya Maverick, Ghost bersama istri dan anaknya serta Charlie bersenang-senang di sebuah restoran. Istri Ghost mengatakan dia bisa melihat kalau Maverick jatuh cinta pada Charlie. Mereka pun menikmati harinya dengan bermain piano dan bernyanyi bersama di restoran itu. I've known Pete for a lot of years. You shake my nerves and you rattle my brain. Keesokan harinya latihan terbang berikutnya dimulai. Sekarang hanya tim Iceman dan Maverick yang lolos ke Top Gun teratas. Kali ini misi mereka mengejar dan mengunci pesawat A4. Salah satu bagian dari penilaian adalah waktu yang dibutuhkan hingga pertempuran berakhir. Ice, fire, or clear. The guns. I can't get the angle. I'm too close for missiles. Iceman mencoba mengulur waktu saat mengejar pesawat A4 agar skor totalnya di lapangan tetap lebih baik daripada Maverick. Maverick kesal karena Iceman tidak menembak pesawat A4. Iceman memotong jalur Maverick agar Maverick tak bisa mengeksekusi musuh. Maverick terus menyuruhnya menyingkir agar dia bisa menembak pesawat itu. Iceman menjawab bahwa dia masih membutuhkan waktu 20 detik untuk menembak pesawat A4 karena posisinya yang belum tepat untuk bisa mengunci pesawat itu. Let's do it, Mav. You gotta flame out, Mav. Engine's not good. Maverick menjadi semakin tidak sabar dan kemudian mengambil alih dan terbang sangat dekat ke bagian belakang pesawat Iceman, sehingga Maverick masuk ke dalam turbulensi pesawat Iceman. Akibatnya pesawat jetnya terus berputar-putar di udara menyebabkan kedua mesin pesawat Maverick mati. Maverick kehilangan kendali atas pesawatnya dan terjun bebas di laut. Engine 2 control, this is not good. Start, come on, Mav. Out to sea. Mayday, mayday. Mav's in trouble. He's in a flat spin. Six, we're at 6, Mav. Maverick terdorong ke depan sehingga ia tak bisa menekan tombol kursi pelontarnya. Ia pun meminta Ghost untuk segera menekan tombol pelontar kursinya. Kursi pelontarnya pun berhasil dilepaskan. Sayangnya kepala Ghost membentur kanopi pesawat dengan keras, yang membuatnya tak sadarkan diri sebelum dia dilontarkan dari kursinya. Maverick yang melihat rekannya tak berdaya langsung membantu Ghost setelah mereka berhasil melakukan pendaratan darurat di tengah laut. Namun sayang, Ghost telah dinyatakan tewas akibat kejadian tersebut. Sebuah helikopter kemudian datang untuk menjemput mereka dari tengah laut. Let him go, sir.
Viper kemudian pergi ke Maverick, menyemangatinya dan mengatakan dia harus melepaskan RIO terbaiknya. First one dies, you die too. 10 aircraft, 10 men. You gotta let them go. But there will be others. Maverick kemudian mengambil barang-barang milik Ghost, termasuk kalung identitasnya. Dia kemudian bertemu istri Ghost yang tampak hancur karena kehilangan suaminya. Mereka berdua saling berpelukan untuk menguatkan satu sama lain. Akibat insiden tersebut, pengadilan militer dilakukan terhadap Maverick. Pengadilan militer kemudian menyelidiki apakah Maverick bersalah atas kematian Ghost. Berdasarkan hasil penyelidikan, penyebab kecelakaan adalah turbulensi yang membuat mesin menjadi macet dan itu bukanlah kesengajaan dari Maverick. Sehingga pengadilan memutuskan bahwa insiden itu murni kecelakaan dan menyatakan Maverick tidak bersalah. Maverick juga diizinkan menerbangkan pesawat itu lagi. Meskipun demikian, Maverick terus dihantui perasaan bersalah atas kematian rekannya itu, sehingga menyebabkan keterampilan terbangnya berkurang akibat kehilangan semangat dan percaya dirinya. Maverick dibantu oleh RIO dan partner barunya bernama Sundown dalam sebuah latihan. Misi kali ini adalah mengejar pesawat yang diterbangkan oleh Jester. Di tengah misi, Maverick tepat mengunci pesawat Jester. Namun ia tidak berani melakukannya karena masih trauma dengan kematian Ghost. Sundown kemudian menceramai Maverick yang tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Maverick lalu marah sehingga konflik dengan partner barunya itu tak terhindarkan. Karena menurutnya Sundown tidak mengerti apa yang dia rasakan. Semua teman-temannya bahkan rivalnya sendiri yaitu Iceman terus menyemangati Maverick. Namun akibat dari insiden itu membuat Maverick mempertimbangkan untuk pensiun saja. I'm sorry about Goose. Charlie kemudian bertemu dengan Maverick yang sedang duduk sendirian di sebuah restoran. Dia mencoba untuk menghibur Maverick dan mengatakan dia tak bersalah. Charlie melanjutkan bahwa Maverick juga merupakan salah satu pilot terbaik Angkatan Laut Amerika Serikat. Oleh karena itu, ia harus bangkit kembali untuk melanjutkan perjuangannya. Namun Maverick tetap berniat pensiun dini. Dia kemudian pergi menemui Viper di rumahnya. Dia ada di sana untuk mendapatkan saran dari Viper. Viper kemudian menceritakan bahwa dia telah terbang dengan ayam Maverick yang bertugas di kapal induk USS Orange Country. Ayam Maverick terbunuh dalam pertempuran udara melawan banyak musuh saat itu. Ini bertentangan dengan laporan resmi yang menyalahkan ayahnya. Viper mengungkapkan informasi rahasia yang membuktikan bahwa ayam Maverick meninggal secara heroik dan sangat berperan dalam dunia penerbangan Angkatan Laut Amerika. Dia mengatakan bahwa Maverick dapat melewati kompetisi Top Gun jika dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Maverick kemudian berterima kasih kepada Komandan Viper atas saran yang diberikannya itu. Dia memutuskan untuk kembali ke markas untuk melanjutkan pertarungannya. Beberapa waktu kemudian, upacara kelulusan Top Gun dimulai. Maverick dengan hormat memberi selamat kepada Iceman atas keberhasilannya memenangkan trofi Top Gun terbaik. Viper dan Jester kemudian memberi perintah kepada Iceman, Slater, Hollywood, Wolfman, dan Maverick untuk segera kembali ke kapal induk USS Enterprise. I'll fly with you. Stinger menjelaskan tentang adanya situasi kritis. Maverick dan yang lainnya diberi misi untuk memberikan dukungan udara untuk operasi penyelamatan kapal Amerika USS Layton yang alat komunikasinya rusak dan telah memasuki wilayah musuh. I know it's on your mind, Kazansky. Just get on it. This is not personal, but with regard to Maverick. Dalam 1 jam, 2 pesawat diluncurkan. Tim Iceman dan Slater terbang lebih dulu dengan wingman mereka, yaitu tim Hollywood dan Wolfman. Sementara Maverick dan RIO barunya bernama Merlin bersiaga di pangkalan kapal induk. Slater mendeteksi ada 4 pesawat musuh yang muncul di radarnya. Tetapi Wolfman melihat ada 5 pesawat musuh, di mana pesawat yang satunya tiba-tiba muncul di belakang Hollywood. Tentu saja Hollywood panik bukan main. Pesawat musuh itu kemudian mengunci pesawat Hollywood dan langsung menembaknya hingga terjatuh. Get out of there, goddammit! Hit, what's been hit? 20, we're going down! Beruntung Hollywood dan Wolfman berhasil kabur setelah mengaktifkan kursi pelontarnya. Maverick yang bersiaga di pangkalan langsung bergegas lepas landas untuk memberikan bantuan pada Iceman. Di udara mereka menghadapi 6 pesawat MiG sekaligus karena salah satu pemimpin MiG datang membantu.
Iceman melakukan segala daya untuk menghindari tembakan musuh. Pesawat udara lain tidak bisa diluncurkan karena adanya kerusakan pada ketapel pelontar pesawat. Iceman terus meminta bantuan Maverick saat dia dikejar oleh 4 pesawat musuh. Namun saat itu Maverick dan Merlin kembali mengalami turbulensi di mana kejadian itu mengingatkannya dengan insiden yang telah menewaskan rekannya Ghost. Untungnya mesin pesawatnya tidak mati dan Maverick kembali menguasai pesawat. Hal itu membuat Maverick mundur dari medan laga sehingga semua rekan-rekannya nampak kesal dan marah. Akibat kejadian itu, Merlin yang tidak tahan melihat pesawat Iceman dikepung mencoba menyadarkan Maverick untuk membantunya lagi. Bujukan Merlin akhirnya mampu membawa Maverick kembali untuk membantu pesawat Iceman. Di sini Iceman dan Maverick masih kalah jumlah dengan musuh, namun Maverick bisa mengunci satu pesawat musuh dan berhasil menjatuhkannya. Hal ini menyebabkan pesawat Maverick menjadi sasaran. Ice is right below us. He's got a MiG on good. Got him, Matt. One MiG passing between. Look for the shot right now. Iceman kemudian menembak jatuh pesawat yang mengejar pesawat Maverick. Pesawat musuh lainnya kemudian menembaki pesawat Iceman dan menyebabkan salah satu mesinnya mati. Ice, that bogey's coming in, Ice, coming in. Maverick, we're hit. Maverick kemudian datang mengejar 2 pesawat musuh yang mengejar pesawat Iceman itu. Maverick menyuruh Iceman untuk berbelok ke kanan dan dia akhirnya berhasil menembak 1 pesawat musuh lagi. Alhasil pesawat Maverick kembali menjadi incaran pesawat musuh. Dia kemudian menginjak rem dan terbang vertikal sehingga posisi saat ini berubah. Maverick sekarang dalam posisi mengejar pesawat MiG. Dia segera menembakkan misil dan berhasil meledakkan 1 pesawat MiG lagi. Maverick berhasil menghabisi 3 pesawat MiG, sedangkan Iceman berhasil menembak 1 MiG. 2 pesawat MiG yang tersisa menyerah dan memutuskan untuk pulang. Stinger dan semua tim bersorak bergembira atas keberhasilan Maverick dan yang lainnya. Pesawat Maverick dan Iceman kembali ke pangkalan kapal induk. Mereka disambut hangat dan dielu-elukan oleh semua kru di pangkalan. Iceman kemudian berterima kasih kepada Maverick. Keduanya lalu berpelukan dan berbagi rasa hormat satu sama lain yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu Maverick melempar kalung mantan partnernya yaitu Ghost ke laut sebagai tanda hormat. Maverick kemudian menjadi headline di surat kabar berbahasa Inggris di dunia. Stinger kemudian bertemu Maverick di ruang ganti dan bertanya kepada Maverick apa rencananya selanjutnya. Maverick menjawab bahwa dia akan menjadi instruktur Top Gun saja. Scene diakhiri dengan adegan romansa antara Charlie dan Maverick. Charlie terlihat kembali menemui Maverick di sebuah bar di Miramar dan keduanya akhirnya bersatu kembali. Dan film pun berakhir.